Selanjutnya ada yang disebut dengan prinsip inklusi eksklusi. Jadi ini ada rumusnya ya, untuk dua himpunan A dan B berlaku kardinalitas dari A gabung B itu sama dengan kardinal dari himpunan A ditambah kardinal dari himpunan B dikurangi irisannya. Sedangkan kalau untuk kardinal dari A beda setangkup B, ini adalah kardinal dari A ditambah kardinal dari B dikurangi 2 dikali irisannya. Ini bisa digunakan di soal himpunan yang seperti tadi dijelaskan ya, yang di video pertama ketika menghitung gabungan. Jadi bisa menjumlahkan A dan B kemudian dikurangi irisannya. Yang ini ya, contoh soal yang sebelumnya. Nah, kalau yang rumus yang saya kerjakan di sini, ini kan jadi harus mengurangi dulu masing-masing 15 ya. Nah, yang lebih ringkasnya itu bisa menggunakan rumus inklusi yang tadi. Ketika mencari hasil gabungannya, itu tinggal dijumlahkan. Himpunan A dijumlah himpunan B dikurangi irisannya. Itu menjadi kardinalitas dari himpunan A gabung B. Baik, ini contoh penggunanya seperti ini. Misalnya diberikan bilangan bulat antara 1 dan 100. Berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5? Perhatikan di soalnya ada kalimat atau, berarti kan bisa habis dibagi 3 saja, bisa habis dibagi 5 saja, bisa habis dibagi 3 dan 5 sekaligus. Maka atau di sini dia fungsinya seperti gabungan. Karena gabungan itu adalah habis dibagi 3 saja, dimisalkan sebagai A, himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3, kemudian yang habis dibagi 5 dimisalkan himpunan B. Nah, yang habis dibagi keduanya adalah irisannya. Irisannya itu habis dibagi 3 dan 5 berarti habis dibagi 15 alias kelipatan 15. Ada berapa banyak bilangan bulatnya? Antara 1 sampai 100. Caranya bagaimana? Pertama, kita hitung dulu kardinal dari A. Himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3. Kita diminta mencari bilangan bulat dari 1 sampai 100, berarti kita punya 100 ya. Universalnya, U-nya atau universe-nya itu kardinalnya adalah 100, yaitu angka 1, 2, 3 sampai 100. Nah, di sini 100 yang habis dibagi 3 ya kita bagi 3 saja. 100 bagi 3 itu adalah 33,33333 dan seterusnya. Nah, ini sistemnya, caranya kita membulatkan ke bawah. Kalau diperhatikan lebih jelas bahwa tanda ini tandanya seperti tanda kurung siku, tapi kurung sikunya hanya ada garis di bawahnya ya, yang atasnya tidak ada. Ini maksudnya adalah tanda bahwa kita harus membulatkan ke bawah. Ya, membulatkannya ke bawah bukan membulatkan ke atas. Jadi kalau misalnya kita punya 3,7 dibulatkan ke bawah menjadi 3. Kalau dibulatkan ke atas menjadi 4. Gitu ya. Nah, kalau ini untuk prinsip inklusi eksklusi ini kita akan selalu membulatkannya ke bawah. 100 bagi 3 itu 33,3 dan seterusnya. Kita bulatkan menjadi 33 saja. Kemudian 100 bagi 5 hasilnya 20. Ini pas ya. 100 bagi 15 itu 6, sekian. Kita bulatkan ke bawah menjadi 6 saja. Kemudian kita gunakan prinsip inklusinya. Banyaknya A ditambah banyaknya B dikurangi irisannya, yaitu 33 ditambah 20 dikurangi irisannya 6, sama dengan 47. Berarti kita punya 47 buah bilangan yang habis dibagi 3 atau 5. Begitu pengerjaannya ya. Ini berlaku ketika banyak himpunan pun ya. Ini misalnya untuk 3 himpunan A, B, C, rumusnya jadi lebih panjang seperti ini. Kemudian untuk R 2 himpunan ada banyak, misalnya sampai dari A1 sampai AR, itu rumusnya seperti ini. Ini pengetahuan saja ya, tapi tidak kita banyak gunakan, kita akan gunakannya yang untuk 2 himpunan saja. Kemudian untuk pelatihan soalnya ini akan kita coba kerjakan ya. Di sini dikatakan bahwa kita punya bilangan bulat antara 101 sampai 600, termasuk 101 itu sendiri dan 600 itu sendiri juga masuk ya. Jadi kurang dari sama dengan 101 sampai kurang dari sama dengan
600. Berapa banyak bilangan yang tidak habis dibagi oleh 4 atau 5, namun tidak keduanya? Jadi dia mau mencari tidak habis dibagi 5, tidak habis dibagi 4, kemudian tidak habis dibagi tidak keduanya. Bisa dipahami tidak ya? Jadi ini kata tidaknya kita hapus dulu ya. Jadi ini nanti kita jadikan komplement saja. Jadi sekarang kita mau mencari habis dibagi 4 atau 5 namun tidak keduanya. Maksudnya bagaimana? Dia bisa habis dibagi 4 saja atau habis dibagi 5 saja. Jangan habis dibagi dua-duanya. Namun tidak habis dibagi 20. Jangan gitu ya. Jadi hanya habis dibagi 4, hanya habis dibagi 5. Irisannya jangan. Nah, berarti itu konsep beda setangkup. Ya, jadi kita akan menggunakan rumus beda setangkup seperti ini. Rumusnya sudah saya pindahkan ke sini ya. Contoh untuk latihan soalnya seperti ini. Kita punya bilangan dari 101 sampai 600. Ini masuk 101-nya dan 600-nya masuk ya. Kemudian berapa banyak bilangan alias kardinal berarti ya. Berapa banyak bilangan yang tidak habis dibagi 4 atau 5 namun tidak keduanya. Nah, ini berarti yang ditanyakan ini adalah komplement dari beda setangkup. Jadi kalau kita misalkan A itu adalah bilangan yang habis dibagi 4, kemudian B adalah bilangan yang habis dibagi 5, dan A iris B adalah bilangan yang habis dibagi 4 dan 5. 4 dan 5 berarti adalah habis dibagi 20. Gitu ya. Kemudian di sini yang mau kita kerjakan itu yang kalimat ini dulu nih. Kata tidaknya ini kita abaikan dulu. Nah, kita mau mencari habis dibagi 4 atau 5 namun tidak keduanya. Yang ini nanti kita gunakan komplement saja. Atau kalau dalam materi logika dia jadi seperti negasi ya. Jadi nanti dinegasikannya di akhir, dikomplementkannya di akhir. Kita cari yang garis bawah ini dulu. Habis dibagi 4 atau 5 namun tidak keduanya. Kalau digambarkan kita akan punya himpunan A, himpunan B, dan ada universalnya adalah 101 sampai 600. Nah, yang ditanyakan adalah habis dibagi 4, saya arsir, dan atau habis dibagi 5, namun tidak keduanya, alias yang tengahnya ini tidak. Berarti ini adalah konsep beda setangkup ya. Beda setangkup. Jadi kita akan menggunakan rumus beda setangkup yang ini. Seperti itu. Kita hitung masing-masing himpunannya ada berapa ya. Pertama yang universe-nya dulu. Dari 101 sampai 600 itu ada berapa bilangan? Ya berarti dari 600 sampai 100 ya, alias dia ada 500 bilangan. Ya, bisa dihitung sendiri lah ya. 101 sampai 600. Kemudian untuk himpunan A. Himpunan A itu berarti kita mencari 500 dibagi 4.